Hai, kembali lagi dengan saya dalam video e-learning Dumet School. Dalam video e-learning kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan kita kemarin tentang OOP, Object Oriented Programming. Baiklah teman-teman, silakan buka kembali halaman kerja yang sudah kita buat pada pertemuan pertama kemarin. Nah, sekarang pada file komputer.php saya akan rubah terlebih dahulu menjadi bentuk HTML. Jadi buat file HTML, kemudian di copy, kemudian paste di dalam file komputer.php. Jadi seperti ini. Include kelas komputer kita simpan di paling atas tag HTML. Nah, dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari enkapsulasi atau pembatasan hak akses terhadap atribut, properti, dan juga metode dalam sebuah kelas. Baiklah, jadi dinamakan enkapsulasi atau encapsulation. Ada 3 jenis enkapsulasi. Yang pertama adalah public, yang kedua private, dan yang ketiga adalah protected. Public artinya bahwa metode ataupun atribut ini dapat diakses oleh semua di luar kelas ataupun di dalam kelas. Dapat diakses oleh semua metode yang ada di dalam kelas ataupun kelas turunan. Kemudian private adalah suatu hak akses yang memberikan metode ataupun atribut hanya bisa diakses dalam kelas itu sendiri. Sedangkan protected adalah pemberian hak akses terhadap atribut, properti maupun metode di mana hanya bisa diakses dalam kelas turunan. Jadi ada 3 jenis enkapsulasi yang kita gunakan. Yang pertama adalah public, yang kedua private, dan yang ketiga adalah protected. Baiklah, sekarang saya akan coba membuatnya dalam PHP Designer yang kita buat kemarin. Saya akan memberikan tiap-tiap atribut ini dengan akses seperti private, kemudian public, dan protected. Nah, sekarang saya akan coba mencetak
atribut prosesor ini. Jadi saya cetak terlebih dahulu atribut prosesor. Saya sudah buat objeknya. Objek saya cetak prosesor. Kita jalankan sama-sama. Ya, maka dia akan menampilkan pesan bahwa akses private tidak boleh dijalankan pada browser. Nah, kemudian saya akan mencetak ukuran layar yang bertipe protected. Maka hasilnya sama seperti private, dia tidak dapat dicetak di luar kelas. Cannot access protected property computer. Untuk harga yang bersifat public, dia dapat dicetak di luar kelas. Nah, itu perbedaan secara umum dari public, private, dan protected. Nah, untuk mencetak private, ada cara yang harus digunakan, yaitu kita akan memasukkannya ke dalam sebuah metode yang bertipe public. Jadi, tiap metode ini kita juga bisa memberikan jenis-jenis hak aksesnya, apakah private, public, atau protected. Misalnya di dalam start sini saya memberikan hak akses public. Kemudian di dalam shutdown ini saya memberikan hak akses protected. Dan di dalam restart ini saya memberikan hak akses private. Oke. Untuk mencetak private di luar kelas, maka kita harus memasukkannya terlebih dahulu ke dalam metode public. Nah, sekarang saya akan coba memasukkan atribut prosesor ini ke dalam metode public. Caranya seperti ini. Kita menggunakan sebuah variabel yang bernama variabel this, kemudian pointer protected. Jadi seperti ini. Saya jalankan terlebih dahulu public function echo object start. Oke, di sini kita harus memberikan sebuah keyword return, yang artinya dia akan mengembalikan apa yang kita masukkan di dalam sini, mengembalikan ke dalam apa yang kita cetak, objek start. Maka kita sudah berhasil menampilkan sebuah properti yang diberikan hak akses private. Untuk yang protected, kita harus mengetahui dulu teknik yang dinamakan dengan inheritance atau pewarisan. Jadi untuk yang protected akan saya bahas pada video selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi dalam video e-learning Dumet School.